Selamat berjumpa kembali di dalam acara Santapan Rohani. Mari kita akan belajar bersama dengan firman Tuhan. Sebelum kita belajar bersama, kita akan berdoa supaya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk kita mengerti setiap kebenaran Tuhan. Kami merendahkan hati kami Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami datang bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan, yang kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu terus menjadi bagian dalam hidup kami untuk membentuk, membangun, dan membawa kami ke dalam hadirat Tuhan, dan kami menjadi berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, pada saat ini kita akan belajar dengan satu firman Tuhan, dengan satu tema, benar di mata Tuhan. Ya. Benar di mata Tuhan. Kita akan belajar bersama dengan firman Tuhan di dalam kitab Raja-Raja. Ya, kitab Raja-Raja. Kitab Raja-Raja pasal 22. Raja-Raja 22 ayat yang ke-43. Ya, kita akan baca dari ayat yang ke-41. Judul di atas, Yosafat Raja Yehuda. Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab, Raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Asubah, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak ayah. Ya, ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Raja Yosafat, dia hidup benar di mata Tuhan. Mengapa Yosafat dinyatakan hidup benar di mata Tuhan? Bukan tanpa alasan. Alkitab menyatakan dengan jelas, Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Asubah anak Silhi. Saudara, dalam kurun waktu 25 tahun menjadi raja, dia bisa mempertahankan hidupnya. Selama hidupnya dia hidup benar di hadapan Tuhan. Saya percaya itu suatu perjuangan. Suatu perjuangan yang sungguh-sungguh diperjuangkan di dalam hidupnya. Mengapa saya katakan suatu perjuangan? Karena Yosafat itu dia seorang raja yang tidak berdiri sendiri, walaupun dia raja. Ya, pasti ada punggawa-punggawa, ada bawahan-bawahnya, ada sahabat-sahabat teman kerja. Salah satu di antaranya adalah Raja Ahab. Raja Ahab itu dia adalah seorang raja yang memerintah di Israel dengan beribu kotakan di Samaria. Tetapi Ahab bukan orang yang punya pendirian yang kuat. Ahab itu lebih suka
menurut kepada istrinya daripada menurut firman Tuhan. Sehingga Ahab dan seluruh keluarganya dikatakan, bahkan seluruh bangsa Israel, mereka menyembah dewa, ya, dewa Molok, dewi Asima, ya, dan dewa-dewa yang lainnya. Nah, Ahab dengan Yosafat ini, Bapak Ibu Saudara, begitu mereka bisa bersahabat, bisa bekerja sama, bahkan ketika maju perang bersama-sama. Ya. Kenapa? Alasannya karena memang dia masih merasa masih ada hubungan saudara. Ya. Sama-sama dalam satu perjuangan untuk memperjuangkan yang namanya 12 suku bangsa Israel. Tetapi satu hal, Yosafat orangnya tidak mudah untuk terpengaruh oleh kehidupan Ahab. Ya. Dalam usaha, dalam satu pekerjaan, dalam satu usaha, dalam satu bisnis, dalam satu perjuangan, bisa saja bersama-sama untuk memperjuangkan sebuah kerajaan, untuk memperjuangkan sebuah kemenangan. Tetapi untuk memperjuangkan hidup benar di mata Tuhan, itu Yosafat punya satu komitmen pribadi. Kenapa? Karena Yosafat orangnya adalah suka dengar. Kenapa Yosafat dianggap orang yang benar di mata Tuhan? Nah, orang yang dianggap benar di mata Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, ada kriterianya. Kriterianya adalah yang pertama kali, ketika Yosafat menghadapi satu masalah, mendengar satu berita yang menakutkan, dia tidak serta-merta lalu cari penasehat, cari orang-orang nujum, cari orang-orang pintar supaya menolong dia. Enggak. Tapi Yosafat pertama kali dia datang kepada Tuhan. Dia sujud dan berdoa menyembah kepada Tuhan. Itu yang Yosafat lakukan. Ya. Yang kedua, Yosafat suka mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan itu bentuk teguran, bentuk nasihat, bentuk peringatan. Tapi Yosafat menerima dengan senang hati, menerima dengan baik. Ketika Yosafat dalam ketakutan, seorang nabi Tuhan berkata, ya, 2 Tawarik pasal 20 ayat 20 ayat yang ke-15 dikatakan, ayat 14 dan 15, lalu Hasael bin Sakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, yang dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkamlah ini, hai seluruh Yudea dan penduduk Yerusalem dan tuanku Yosafat, Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Saudara, di tengah-tengah ketakutan ada seorang nabi Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Yahaziel. Dia katakan, jangan takut, jangan terkejut. Saudara, dan luar biasa, nasihat itu diterima baik oleh Yosafat.
Jadi pertama kali dia berdoa, dia datang kepada Tuhan. Ya, dia bawa masalahnya itu kepada Tuhan. Ya, lalu Tuhan berfirman, jangan takut. Ya, jangan takut. Kenapa? Tidak boleh takut. Ya, dikatakan, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudara, Tuhan berfirman kepada Yosafat melalui seorang hamba Tuhan. Kata jangan takut, jangan terkejut bukan tanpa alasan, tetapi ada alasannya. Alasannya Allah yang akan berperang. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan itu benar-benar digenapi, terjadi. Raja Yosafat dia hanya mempersiapkan ya persenjataan, mempersiapkan puji-pujian. Ya, raja mau perang yang disiapkan pemimpin pujian, orang nyanyi, saudara, orang yang memuji Tuhan yang dipersiapkan. Ini satu-satunya adalah Raja Yosafat. Saya membaca sepanjang sejarah bangsa Israel, orang yang maju perang dengan pujian, dengan menyanyi, memuji Tuhan, yang dipersiapkan bukan persenjataan yang lengkap, tetapi yang dipersiapkan justru pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Dan sementara Yosafat dan bala tentara yang lainnya dan orang-orang Lewi, mereka menyembah memuji Tuhan. Alkitab mencatat, saudara, Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengacaukan sepasukan para musuh. Mereka saling berperang, mereka saling bunuh-membunuh, mereka dikacaukan. Ya, bahkan mereka yang sudah pulang ke rumah, sampai di rumah dibunuh oleh anaknya sendiri. Karena bahkan ada firman. Firman janji Tuhan itu digenapkan. Setiap apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, firman Tuhan itu digenapkan untuk orang yang menerima firman Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini banyak menghadapi persoalan, masalah, problem, datang silih berganti. Saudara, firman Tuhan katakan jangan takut, jangan terkejut. Modalnya satu saja, saudara, hidup benar di mata Tuhan. Ketika saudara dan saya hidup benar di mata Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Bagaimana hidup benar itu? Sederhana. Yang kedua tadi mendengar, dan yang ketiga suka berlutut, menyembah, menengadah kepada Tuhan. Ya, menyembah. Ketika sementara menyembah, berdoa, memuji Tuhan, ada pesan Tuhan yang perlu disampaikan kepada umat. Ya, dalam ayat yang ke-20 berkata demikian, ya 2 Tawarikh 20 ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Wow. Percaya kepada Tuhan Allahmu, kamu akan tetap teguh. Dan yang kedua, saudara ya, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudara, dua yang disampaikan oleh Raja Yosafat kepada orang-orang Yehuda. Pewahyuan itu dia terima dari Tuhan.
Bagaimana orang bisa hidupnya teguh, hatinya teguh, jiwanya teguh, kuat? Satu saja, percaya kepada Tuhan Allah, maka engkau akan tetap teguh. Yang kedua, saudara, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Keberhasilan, kesuksesan terletak sejauh mana saudara bisa menangkap kebenaran Tuhan dan meyakini akan janji Tuhan. Setiap kebenaran Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan siapapun dia, kalau saudara bisa menangkap dengan benar, Bapak Ibu Saudara, kesuksesan dan keberhasilan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, sukses dalam usaha saudara, sukses dalam rumah tangga saudara, berhasil dalam pekerjaan saudara, sukses dalam pengiringan saudara kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hayat. Alkitab mengatakan dalam Mazmur pasal 116 berkata ayat 8, berharga kematian orang yang dikasihi. Orang yang benar di hadapan Tuhan matinya saja berharga, saudara. Yang kedua, hidup itu Kristus, mati adalah keuntungan. Mati saja untung loh, saudara, kalau hidup benar di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau Yosafat itu benar, dia hidup benar karena mereka berusaha dengan maksimal, semaksimal mungkin. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita semua benar bukan karena usaha saudara, tapi saudara dan saya dibenarkan oleh Allah karena saudara percaya kepada Yesus. Kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara dinyatakan sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Korbannya di atas kayu salib pun Golgota untuk membenarkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan Bapa di surga. Kalau Yosafat bisa hidup benar, saya percaya karena itu semua adalah pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan. Demikian juga kami jemaat-Mu, orang-orang percaya pada akhir zaman ini Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa korban Kristus di atas kayu salib gunung Golgota, tidaklah mungkin kami menjadi orang benar. Tetapi hanya korban-Mu di atas kayu salib gunung Golgota yang menebus kami dari kuasa dosa dan kuasa maut. Kebangkitan-Mu membangkitkan kami, membenarkan kami dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu, memberkati, memberikan kekuatan, berikan keteguhan buat mereka berhasil dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Berkati Tuhan, dan mereka berhasil dalam pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.